Gila, udah megang kartu aja gitu. Iya nih. Ya tapi tahu nggak? Ada yang naik tapi nggak turun-turun. Apaan tuh? Yakin nggak tahu lo? Biasanya lo tahu sebenarnya. Apa? Naik haji lah. Garing. Giliran gua. Apa coba? Apa yang naik tapi bukan gaji? Naik tapi bukan gaji. Naik tapi bukan gaji. Apakah itu? Pajak pertambahan nilai yang akan naik jadi 12%. Oh, aduh. Kita mainkan. Let's go. Halo Stancers, gue Ikram. Gue Dipta. Kali ini kita mau bahas tentang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada tahun 2025. Kira-kira bakal efektif atau enggak ya? Mari kita bahas di Flip Side. Tahu nggak? Kalau PPN naik 12%, ada yang bakal naik juga. Dapat negara. Kram, lu tahu nggak? Kalau PPN naik, ini kita itu dapat keuntungan tuh. PPN itu kan salah satu sumber penerimaan negara, ya. Dan PPN itu megang peran penting dalam mendanai banyak program pemerintahan. Nih ya, belum lama kita terbebas dari yang namanya COVID-19. Ya, belum bebas-bebas banget sih. Masih ada COVID-nya, cuman udah nggak semasif dulu kan. Nah, selama era pandemi itu, kan itu ancur-ancuran banget perekonomian kita kan. Nah, kenaikan PPN ini salah satu upaya pemulihan kondisi itu. Gitu. Nah, Bu Sri Mulyani aja bilang, penerimaan negara itu perlu digenjot buat mulihin lagi pertumbuhan ekonomi dan jaga momentum ekonomi supaya tetap berkelanjutan. Ya kan? Karena gimana-gimana juga banyak lah yang perlu kita pertimbangkan lagi karena kita nggak bisa ngelak. Namanya pandemi itu menggerus banyak hal, termasuk perekonomian negara. Ya tapi meningkatkan beban konsumen, men. Rakyat tuh ya, kayak nggak dikasih nafas lagi, tau nggak? Masa presiden baru, kadonya PPN baru. Kenaikan PPN ini bisa langsung berdampak loh terhadap kenaikan harga-harga barang. Naiknya PPN akan berdampak langsung loh pada naiknya harga-harga barang dan jasa yang kita beli. Apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penghasilan mereka sebagian besar sudah habis untuk barang kebutuhan pokok. Sehingga kalau PPN-nya naik, nanti daya beli mereka itu akan semakin rusak. PPN-nya naik, daya beli mereka akan semakin hancur. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, peningkatan PPN jadi 12% itu bakal ngurangin ketergantungan kita sama yang namanya pinjaman luar negeri. Tahu nggak Kram? Kalau kita sepakat sama kenaikan PPN, itu artinya Indonesia bisa kurang bergantung sama yang namanya utang luar negeri dan defisit anggarannya bisa dicegah. Terus peningkatan penerimaan pajak juga bikin pemerintah bakal bisa lebih fleksibel dalam penggunaan utang. Dan efek jangka panjangnya, ekonomi negara bakal lebih stabil. Terus ini juga bakal bantu nurunin beban pembayaran utang dan jaga perekonomian negara jadi lebih stabil. Sama yang perlu lo tahu juga, Kram, peningkatan rasio pajak itu punya harapan dari pemerintah, yaitu keleluasaan buat alokasi pembiayaan pembangunan tanpa lagi-lagi bergantung sama yang namanya utang. Apalagi bagi pengusaha-usaha kecil dan menengah, itu dampaknya negatif banget. Nah gini Dip, kalau kita bicara soal usaha kecil dan menengah, UMKM, itu mereka sulit banget menanggung kenaikan PPN. Apalagi kalau mereka tidak bisa meneruskan biaya tambahan tadi kepada konsumen mereka yang juga masyarakat berpenghasilan kecil. Jangka panjangnya, daya saing UMKM akan semakin turun dan dampaknya kepada perekonomian nasional. Jangan lupa, UMKM itu menopang setidaknya 61% perekonomian nasional. Tapi kalau kebijakan ini diimplementasikan, ini bakal sesuai sama yang namanya standar internasional. Nah, tapi lu perlu ingat juga ya, tarif PPN Indonesia itu kan 11%. Tahun depan bakal naik ke 12%. Itu masih nggak tinggi-tinggi amat kok kalau dibandingin sama negara-negara lain. Nah, kalau kenaikan PPN nanti
Jadi, gitu ya, Indonesia bakal jadi negara yang punya PPN paling tinggi dan setara sama Filipina dibandingin sama negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau kata Bu Sri Mulyani sih, rata-rata PPN seluruh dunia itu 15%, alias kita masih punya jarak 3%-an lah daripada negara-negara lain. Dan artinya kita masih punya spare 3%, lebih rendah dari negara-negara lain. Belum lagi bagi pelaku bisnis, beban operasional pasti meningkat. Naiknya pajak pertambahan nilai 12% itu tidak hanya membebani konsumen, tapi juga biaya operasional bisnis. Perusahaan terutama yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa, mereka harus menanggung biaya tambahan akibat naiknya PPN. Dampak negatifnya, margin keuntungan mereka bisa semakin menipis. Tapi kan bisa ngimbangin pemotongan pajak lain. Lo mesti tahu Kram, PPN itu cara buat ngimbangin penurunan pajak penghasilan badan yang sebelumnya udah dikasihin buat jadi insentif buat perusahaan. Terutama buat lagi-lagi nih, kondisi pandemi kemarin kan udah bikin kita hancur-hancuran. Nah, pemulihannya salah satunya dengan kenaikan. Hati-hati aja, ini bisa menghambat pertumbuhan konsumsi domestik. Ketika PPN naik, maka tingkat konsumsi domestik juga akan terdampak, akan turun. Padahal tingkat konsumsi domestik ini adalah yang mendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang nih para konsumen mengurangi belanja mereka, ya, karena harga-harga pada naik, kan pertumbuhan ekonomi jadi melambat. PPN naik aja nih ya, masyarakat sudah ngerem belanja-belanja mana yang menurut mereka tidak penting. Apalagi kalau nanti PPN naik. Nah, barang kena pajak bakal bebas PPN. Tapi lu nggak perlu sekhawatir itu juga sebenarnya, Kram. Namanya kebijakan penyesuaian tarif itu tetap bakal diikuti sama ruang pemberian fasilitas buat jaga kepentingan masyarakat. Jadi buat barang-barang kebutuhan pokok kayak beras, daging, telur, meskipun termasuk barang kena pajak, itu bebas dari pengenaan PPN. Jadi aman aja, nggak semua naik 12% kok. Terus nggak cuma barang, jasa juga ada yang bebas dari PPN. Kayak jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, sama yang paling penting, angkutan umum aman dari naiknya PPN. Jangan lupa juga, selama ini penggunaan dana pajak kita itu kan juga sebenarnya meragukan. Nah, yang paling penting ini sebenarnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak itu kan rendah banget. Kita masih ingat lah skandal-skandal yang melibatkan para pengelola pajak, petinggi pajak, pejabat pajak, gaya hidup mereka. Atau katanya nih, negara nggak ada uang tapi masih bisa bangun ibu kota. Sementara ketika nggak ada uang, pajak suruh naik. Masyarakat lagi yang nanggung. Jadi ketika tingkat kepercayaan masih rendah dan pajak PPN dinaikkan, itu mau nggak mau akan muncul resistensi publik. Gimana menurut Stansers soal kenaikan PPN ini? Flip Or side.